poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu, baik, buruk, lama, ataupun secara dekat akan ketahuan. Udah lawyer nggak punya legal standing, tadinya berpihak kepada tim kami, ya Egy Sujana tadi, kemudian tiba-tiba berpihak ke sono, pelanggaran, ngomong yang ngawur ya. Saya nggak mau mengulangi kata-kata yang jelek banget itu ya, berulang kali nggak kata-katanya jelek banget. Ya udah deh, lebih baik malu ya. Sepertinya kita perlu mengcounter, mengklarifikasi dan mengeksaminasi. Ya. Nah, kenapa eksaminasi penting? Karena kita tidak hanya reaktif, tetapi memberikan mereka logika berpikir yang sehat dan baik. Jangan sampai kemudian logika yang dikembangkan itu logika yang justru bagi masyarakat aneh. Sebagai contoh misalnya dibilang hukum itu jangan tajam ke bawah tapi termul ke atas. Wah, ya. Ulangi lagi, tajam ke bawah, termul ke atas. Ya. Itu aneh bagi kita pernyataan itu. Bukankah itu berlaku untuk penguasa? Iya, bukan kepada kita. Tapi coba kita dengarkan satu-satu, nanti kita akan bahas. Ini ada rekaman pernyataan mereka. Saya buka dulu. Ada beberapa orang yang melakukan press conference, kita kenal. Ada namanya Ade Darmawan atau yang dikenal sebagai Gogon gitu ya. Kemudian ada si Bunga Merah itu. Bunga Mawar. Bunga Mawar, ya Bunga Merah. Si Bunga Mawar Merah, pengacara Pitra Romadoni. Kemudian ada beberapa di antara lain yang kita juga selama ini melihat dan kita kenal. Nah, coba kita lihat press conference mereka yang dalam beberapa hal menurut saya perlu kita eksaminasi cara berpikir dia ya. Tapi sebelumnya Mas Refli, maaf. Ya. Yang penting untuk dicatat, mereka ini sebenarnya bukan lawyer resminya Pak Jokowi. Meskipun mereka menggunakan nama tim hukum Jokowi, mereka ini tidak ada satupun yang namanya tercatat dalam surat kuasa khusus untuk Pak Jokowi. Kalaupun ada, mereka itu lawyer dari sampingannya. Misalnya laporan dari Lecumanan, Maret Samuel Sweken, atau juga Ade Kurniawan. Apalagi ada satu yang sama sekali bukan kuasa hukum entah Jokowi bukan. Sampingannya juga bukan. Bahkan ada yang bekas lawyernya orang yang berada di pihak kita tadinya. Itu kan ngaco banget tuh secara etika profesi. Tapi ya itulah kualitas dari para termul itu ya kayak gitu tuh. Nih silakan Mas Refli. Coba kita dengarkan dulu. Kita tidak dengarkan full tapi sepotong-potong. Itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Oke. Pernyataan pertama, perkara sudah dinyatakan P21. Saya ingin minta tanggapan dari pengacara dulu ya, Abdul Ghafur. Apakah benar bahwa pernyataan Iman Imanuddin itu adalah pernyataan bahwa perkara itu sudah P21 atau tidak? Silakan. Ya, terima kasih Bang Refli, Pak Ugro, dan Mas Roy. Untuk menyatakan suatu perkara P21, tentu rujukannya kan pada KUHP pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 ya. Di mana setelah berkas dikirim oleh penyidik ke kejaksaan, kejaksaan menyatakan lengkap, kemudian berdasarkan peraturan dari Kejaksaan Agung, maka pernyataan lengkap terhadap hasil penelitian berkas perkara baik dari aspek formil maupun material itu kemudian dinyatakan dalam satu bentuk surat. Dan suratnya itu berkode P21. Itu jadi P21 itu kode. Jadi kalau ada termul-termul yang mengatakan bahwa P21 itu memang ada di KUHP, nggak ada di KUHP, ya memang nggak ada di KUHP. Kalau kita bongkar pasal 1 sampai pasal terakhir KUHP, pasal 1 sampai pasal 369 KUHP yang baru maupun yang lama juga,
tidak ada ditemukan istilah P21. Yang ditemukan di dalam KUHP itu adalah adanya kaidah bahwa terhadap berkas perkara yang telah diteliti oleh jaksa peneliti dan dinyatakan lengkap, maka kemudian dituangkan dalam bentuk surat yang namanya P21. Jadi suratnya harus begini. Pertanyaan kita adalah, apakah para termul itu sudah melihat P21 belum? Ada P21 ya, ada. Ya. Gak ada Mas, kalau yang lain sengaja kita hilangkan dulu. Iya. Gitu Mas Roy ya. Jadi para termul itu sudah melihat P21 belum? P21 itu bukan omon-omon. P21 itu adalah bentuk dari administrasi perkara pidana, yaitu 1 lembar surat, dan suratnya itu harus ada 2 Mas Roy. Iya. P21-nya harus 2, yaitu atas nama tersangka 1 dan atas nama tersangka yang kedua. Harus terpisah. Harus terpisah. P21 bukan plus 2 orang, saya dan Dr. Tifa gitu? Tidak. Oke. Harus ada 2 surat P21 dengan nomor P21 yang berbeda. Karena kenapa? Karena berkas ini displitsing. Dengan dipisahkan 2 berkas dan masing-masing para pejuang ini berkasnya masing-masing, maka kemudian terhadap hasil penelitian berkas itu dituangkan dan dinyatakan bahwa lengkap berdasarkan surat P21. Jadi P21 itu memang tidak diatur dalam KUHP, diatur dalam peraturan Kejaksaan Agung. Persoalannya adalah peraturan Kejaksaan Agung itu adalah bagian dari hukum acara pidana. Dia terintegral dengan hukum acara pidana. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ada dan tidak punya rujukan ke KUHP, punya rujukan ke KUHP, yaitu pasal 138 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Jadi para termul itu, kalau Anda mengatakan bahwa ini P21, ya Anda sudah mendengar, Anda sudah melihat belum P21-nya. Sementara yang kemarin disampaikan oleh Dirkrimum itu adalah hanya 2 hal, Mas Roy. Dan itu kan kurang lebih 57 detik. Iya, nggak sampai 1 menit. Hanya 2 hal. Hal yang pertama adalah ada informasi, dan itu ada informasi. Bukan berdasarkan selembar kertas P21. Ada informasi bahwa tidak diperlukan lagi pemenuhan terhadap petunjuk jaksa. Dan yang kedua, akan diadakan penyerahan atau sedang dikoordinasikan penyerahan tersangka dan barang bukti. Persoalan lagi-lagi adalah kita mengeksaminasi P21 adalah P21 yang baru dengan format yang baru dalam KUHP yang baru, harus ditentukan juga jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti. Karena itu belum di state oleh Dirkrimum, berarti kita mengeksaminasi bahwa resminya itu belum ada di tangan penyidik. Seperti itu Bang Refli. Ya. Ya, itu dari pernyataan Gafur ya. Saya sedikit bacakan pasal 138 KUHP itu ayat 1, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, JPU wajib mempelajari dan menelitinya dalam waktu 7 hari. Lalu memberitahu penyidik apakah berkas sudah lengkap atau belum. Ayat 2, jika belum lengkap, JPU wajib mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk, biasanya dikenal sebagai P19, agar penyidik dapat melengkapi bukti atau unsur pasal yang kurang. Jadi ini saya baca dari dari Google ya. Tetapi intinya kurang lebih sama kalau kita lihat persisnya. Dan ini adalah Undang-Undang 8 tahun 1981 ya, KUHP lama ya. Ya. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ugro sebagai pemilik P21? Karena main-main P21 itu udah main-mainnya Pak Ugro selama bertugas. Silakan Pak. Iya. Jadi bicaranya soft nanti daripada dikatakan membuli gitu kan. Hampir ini. Ya, kita kan membola sekarang. Jadi gini, dalam suatu penanganan berkas perkara dugaan tidak pidana, itu pedoman yang harus diikuti kan pertama undang-undang. Undang-undang adalah hukum acara pidana, karena ini perkara pidana sudah, dugaan perkara pidana terjadi sebelum hukum acara pidana tadi diundangkan, jadi menggunakan hukum acara pidana yang lama, Undang-Undang 881, ya kan. Nah kemudian di samping itu juga ada yang perlu diperhatikan adalah peraturan Jaksa Agung, ya kan, nomor 13 tahun 2019 yang merupakan pengganti atau amandemen dari peraturan Jaksa Agung nomor 36 tahun 2011. Nah, kemudian ada lagi itu pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, ya kan. Penelitian persyaratan formil yang harus dipenuhi di situ itu bukan hanya mengirimkan berkas perkara kemudian dengan seenak-enaknya sendiri
melupakan batas waktu pengiriman, penerimaan dan pengembalian kembali, itu semua diatur dalam pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 yang saya katakan begini, Mas. Berkas perkara yang sudah dikirimkan kembali oleh jaksa peneliti kepada penyidik pada saat diterima, kemudian lebih dari 14 hari loh. Berarti hari ke-15 pun itu udah tidak bisa. Itu pihak jaksa penuntut umum jaksa peneliti akan mengembalikan surat pemberitahuan dimulai penyidikan yang dibuat oleh penyidik. SPDP. Ini pedoman, arah, kompas ya. Kalau kita berjalan juga harus ada pedoman, ada arah. Mengemudikan pesawat juga ada arah, ada kompas. Kapal juga sama. Jadi kalau pedoman ini dilanggar, ya saya tidak tahu apakah pedoman yang nomor 1 tahun 2026 ini akan dikesampingkan karena ada tekanan cukup kuat dari mantan penguasa seperti itu. Tapi yang jelas saya tetap ada berprinsip bahwa criminal justice system harus memperhatikan semua undang-undang, peraturan-peraturan yang ada, pedoman yang ada. Jangan sampai terjadi lagi kasus yang menimpa terpidana mati waktu saya Kapolda Sulawesi Tengah itu, Mas, yaitu Tibo Domingus Marinus. Ya. Saksi yang dihadirkan di sidang pengadilan dan diperiksa dalam berita acara pemeriksaan 3 orang saya hadirkan. Saya tanya, mengapa Anda bersaksi seperti waktu di pengadilan seperti itu? Apakah Anda melihat, mendengar, mengalami sendiri ketika terpidana mati ini melakukan pembunuhan? Dikatakan tidak, Pak, kami hanya disuruh seperti itu. Jadi sekali lagi ya, hati-hati dalam penerapan criminal justice system, penegakan hukum ya. Salah sedikit, salah nama pun itu bisa dinyatakan bisa cacat hukum dan bisa dikembalikan berkas itu dari jaksa peneliti kepada penyidik seperti itu. Itu saja, Mas. Oke, Mas Roy. Siap. Kalau Mas Roy kan sebagai katakanlah pakar komunikasi gitu ya. Itu bagaimana melihat pernyataan dari Iman Imanuddin tersebut yang memang kita sudah bahas tampak ragu-ragu dan sebenarnya apakah betul dia mengumumkan adanya berkas yang sudah P21 itu. Jadi sekali lagi kawan-kawan semua ya, kita tidak mengatakan bahwa P21 itu benar atau tidak benar. Yang kita katakan adalah apakah sudah ada pengumuman resmi tentang adanya P21 itu. Dan sampai sejauh ini firm bahwa belum ada pengumuman resmi apapun tentang P21. Jadi tidak ada yang namanya berkas P21 yang ditunjukkan tadi contohnya sampai hari ini, sampai kita mengadakan podcast ini. Silakan Mas Roy, komentari yang Iman-Imanuddin. Terima kasih Bang Refli, hormat untuk Pak Ugro, Mas Gafur dan juga Bang Refli Harun sendiri dan semua pemirsa di podcast-podcast yang saat ini masih live dan juga tentu semua pemirsa. Ya, kalau kita lihat, saya berulang kali mengatakan bahwa press conference itu adalah press conference yang tidak didesain khusus untuk P21 kemarin. Jelas itu. Jadi itu untuk barang bukti, misalnya soal kasus travel, kasus ada yang penganiayaan untuk aktivis, dan kemudian soal pra-peradilan. Nah, kemudian di ujung ada pertanyaan dari seorang wartawan infotainment, bukan media mainstream. Dari infotainment yang kemudian bertanya bagaimana kasus P21 Roy Suryo. Yang mengatakan P21 Roy Suryo adalah wartawatinya, ya, bukan Pak Iman Imanuddin. Dan dalam kata-kata Pak Iman Imanuddin dengan tegas dikatakan tidak ada itu kata-kata P21, Mas. Itu beliau hanya mengatakan saya bacakan langsung, bacakan lagi ya. Meskipun kemarin sudah juga saya putarkan ya, atau tadi pada live sebelumnya saya putarkan suaranya, tapi kemudian ini saya bacakan. Alhamdulillah, jaksa sampai dengan hari ini sudah menyatakan, jadi ada nya itu banyak, ada 3 sampai 4 kali dan pernyataannya tidak setegas saya ini, tapi kayak mikir, menyatakan bahwa berkas perkara yang kami kirimkan ke Kejati DKI. Saya kemarin ada salah ucap di DIY aja. Waktu baca dan itu hanya sekali salah ucap sudah ada termo yang wah itu salah kok DIY, harusnya DKI gitu. Ya, tidak memerlukan lagi pemenuhan atas kekurangan-kekurangan yang kemarin sudah kami penuhi. Sehingga kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertambahan barang bukti dan para tersangka tersebut. Maknanya kalau dari sisi ilmu komunikasi, Mas Refli,
dia belum memegang suratnya. Karena masih melakukan koordinasi. Kami saat ini sedang berkoordinasi untuk melimpahkan pertanggungjawaban barang bukti dan para tersangka tersebut. Harusnya sudah tertuang. Sudah ada. Harusnya sudah. Mohon izin, ya saya tadi juga menunjukkan dan saya sudah membaca contoh surat P21 yang ada kode seperti ini di pojok kanan. Harus ada tulisan P21 itu dan ada tanggal di situ. Di sini tertanggal April 2026, ada ujung April. Dan di bawahnya Mas Refli dan juga Pak Ugro, Mas Gafur dan semuanya. Di bawahnya saya baca ada rencana untuk di situ menyerahkan barang bukti dan juga para tersangka. Bukan para. Itu tanggalnya yang saya baca di surat yang saya lihat itu adalah 2 hari setelah tanggal surat. Artinya andai kata surat itu tertanggal 2 Juni yang lalu. Harusnya hari ini itu penyerahan. Gitu loh. Dan ini surat ini dibuat di kejaksaan di luar Jawa. Artinya luar Jawa saja memerlukan waktu 2 hari. Mungkin di DKI Jakarta bisa lebih cepat, sehari aja cukup. Artinya ada undangan kepada saya selaku tersangka ya. Korek saya andai kata saya salah, Mas Refli dan juga Pak Ugro. Kemarin atau hari ini harusnya ada undangan untuk kemudian saya datang dan kemudian diserahkan kepada kejaksaan. Dan surat itu juga kemudian ada nomor suratnya. Nih contohnya nomor surat ini. Di bawah tulisan yang sangat luar biasa. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada itu. Dan ada logo kejaksaan, ada juga tulisan kejaksaan mana. Kemudian di bawahnya ada juga penjelasan bahwa surat itu sudah ditandatangani secara elektronik sesuai dengan sertifikasi elektronik. Jadi ada semua itu kalau surat resmi. Gestur, meskipun saya bukan ahli gestur, tapi saya membaca dari sisi komunikasi. Pak Dirreskrim Pak Iman Imanuddin ketika beliau tanggal 2 Juni kemarin belum memegang surat itu. Kalau iya pasti sudah, tolong staf mana suratnya ini. Nah meskipun misalnya beliau nggak mau menunjukkan suratnya misalnya Mas. Beliau pasti akan, nih suratnya. Tuh. Dan kemudian surat itu dan 1-2 hari kemudian sudah dilaksanakan. Yang dikoordinasi. Jadi ini baru masih dalam tahap lesan koordinasi. Kalaupun memang benar ada P21, maka saya sudah berkonsultasi dengan kuasa hukum saya, termasuk juga Pak Refli, ya juga dan Mas Gafur dan tim ya, baik itu ada beberapa tim yang saya koordinasi. Kami minta harus jelas surat itu ada, tertanggal berapa. Kalau nanti ternyata misalnya ada P21 yang akhirnya akan ada, misalnya kan Tormul di sana bilang niscaya ada 1000% ada. Kalau tanggalnya bukan 2 Juni. Iya, ngarang berarti. Nah, berarti kemarin ada yang ngarang. Ada yang insinuasi. Saya tidak menyalahkan Pak Kombes Iman Imanuddin. Apalagi kejaksaan. Enggak, karena kejaksaan mungkin enggak tahu, mungkin kaget loh. Kok itu Polda sudah bilang kalau ada P21 masih koordinasi. Mungkin memang akan dibuat P21 misalnya. Tapi artinya ada yang bohong. Apalagi ada nenek lampir yang bohong. Lagi-lagi itu nenek lampir itu. Bohong yang mengatakan tuh sudah ada sejak tanggal 8 Mei. Termasuk si advokat itu. Ya advokat palsu itu. Yang mengatakan ada tuh 8 Mei. 8 Mei itu sudah lebih 2-3 minggu yang lalu. Bahkan nenek lampir mengatakan saya menemukan itu di tumpuan di dekat meja penyidik. Kiri kanan. Kemudian saya lihat P21. Itu kan bohong banget. Dan lucunya Firdaus Oiwobo pun ya itu ada di podcast sebelah di Infotainment mengatakan nenek lampir itu bohong, itu nggak mungkin dia mengatakan. Jadi artinya gini, dengan saya mengambil keterangan beberapa orang dan pendapat saya sendiri Mas, ya kalaupun akan ada P21 tolong umumkan secara jujur kapan. Jangan belum diumumkan P21-nya sudah disampaikan. Dan saya satu lagi, saya juga mengimbau kepada media mainstream terutama. Jangan cepat percaya isu-isu yang tidak benar. Jangan ngambil kesimpulan. Karena media mainstream kemarin hampir semuanya menuliskan P21 terbit. P21. Mana kata P21-nya di statementnya Pak Iman Imanuddin. Gak ada statement beliau mengatakan P21 itu gak ada. Menjawab pertanyaan soal P21 Roy Suryo dari seorang wartawati Infotainment.
Ya. Dan kata-kata dia tidak ada menyebut P21. Jadi yang saya kritik adalah media dan bahkan sore hari ini banyak sekali yang percaya hoax isu. Pak Roy kabarnya Anda ditahan. Saya jawab lah kalau saya ditahan saya nggak mungkin jawab WA dong gitu. Saya gitu aja jawaban saya gitu Mas Refli. Iya, intinya adalah menurut Mas Roy, kalau memang P21 itu harus ada, ya. Pertama Kenapa kemarin diumumkan? ya harus ada surat resminya Ya. P21 dan 2 hari maka akan ada penyerahan tahap kedua, baik berkas-berkas, Ya, barang bukti maupun para tersangkanya. Nah, sekarang sudah lewat 2 hari sejak pernyataan dari Iman Imanuddin. Artinya, kalau kita balik lagi kepada pernyataan Iman Imanuddin itu dia mengatakan bahwa penyidik Polda tidak diminta lagi pemenuhan kekurangan, kan begitu saja sebenarnya. Nah, apakah kemudian ujungnya itu jaksa peneliti sudah give up, menyerah karena sudah susah ditindaklanjuti, atau karena dia sudah merasa cukup, itu soal lain. Tapi intinya sampai hari ini kita tidak ngotot mengatakan tidak ada P21, tapi yang jelas sampai hari ini belum ada P21 itu, kan begitu. Nah, ini pertanyaan ulangan buat Pak Ugro yang mengatakan akan belajar lagi kepada jaksa peneliti kalau seandainya memang kasus ini bisa P21. Mungkin para pemirsa agak lupa standpointnya di mana, tetapi perlu diulangi lagi. Silakan Pak Ugro. Iya. Jadi semua yang pernah saya sampaikan itu dasarnya selalu ada, legal standingnya ada. Saya tidak bicara tanpa legal standing, ya kan? Baik yang saya katakan ada undang-undang, peraturan-peraturan, ada pedoman jaksa agung seperti itu, ya. Ada peraturan kepolisian juga ada. Jadi apabila dipaksakan itu P21 dengan kondisi penelitian formil dan material, ya. Saya belum dalam material ini, ya. Baru RC dengan penghentian penyidikan. Tapi kalau memang tidak dipedomani pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, ya. Saya punya kebanggaan kepada Jaksa Agung Pak Burhanuddin. Ya. Dengan penangkapan koruptor yang besar terakhir yang sekarang ini adalah Kepala Badan Gizi Nasional, ya. Sebetulnya kita sedih, ya. Beberapa petinggi TNI dan Polri ada juga yang purnawirawan atau masih aktif, saya nggak tahu, ya. Masih ditahan juga oleh Kejaksaan Agung. Apresiasi saya kepada Kejaksaan Agung di situ. Tapi kalau berdasarkan perkara yang menyangkut laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, ya, dipaksakan P21 dengan beberapa pelanggaran yang sudah diatur dalam pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026, apresiasi saya kepada Kejaksaan Agung akan hilang. Ya kan? Dan saya akan belajar, akan saya tanyakan dari mana dasarnya menerbitkan P21 dengan pelanggaran formil yang bertentangan dengan hukum acara pidana dan pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026. Yaitu belum bisa ungkap dengan peraturan Jaksa Agung nomor 13 tahun 2019. Ya, karena itu menggantikan Perkap 36 tahun 2011 seperti itu. Ya, jadi sekali lagi saya akan belajar, ya. Berikan waktu, ketemu siapa, nanti diskusi debat di situ. Ya, itu saja yang ingin saya sampaikan, Mas. Oke. Ya, memang nanti pada saatnya kita akan kuliti satu-satu itu, terutama bagaimana back and forth-nya bolak-baliknya, ya. Ya. Kalau kita baca KUHP 881 itu rasanya sekali doang baliknya itu di situ, ya. Dikatakan bahwa setelah berkas dilimpahkan, kemudian diteliti selama 7 hari untuk ditentukan apakah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap, kemudian akan ada petunjuk dan pada hari ke-14 dikembalikan maksimal. Kemudian setelah dikembalikan, maka kemudian hanya ada 14 hari untuk sudah harus disampaikan perbaikannya atau pemenuhan dari catatan-catatan jaksa peneliti. Tidak ada lagi setelah itu. Ya. Sebenarnya, ya, walaupun dalam praktek barangkali back and forth-nya berkali-kali, Ya. nah justru itu yang bagian yang akan kita tanyakan nantinya, ya. Oke. Kita lanjutkan dengan mendengarkan Termus ini, ya. Apalagi yang dia katakan. Tetapi karena kebetulan saya ada pertemuan dengan orang lain, nanti kalau memang kita tidak selesai saya pamit duluan. Nah, jangan. Nanti Mas, nanti ada apa orang yang
orang yang ahli filsafat itu sok banget ya. Yang tidak melihat video secara utuh, kemudian mengatakan itu Refli Harun kabur, tidak kuat mendengar ocehan Roy Suryo. Kebetulan itu terjadinya di ruangan ini juga. Ya. Itu ngaco lagi ya itu. Simon K itu ya. Saya bilangnya Simon K aja lah itu. Karena ngaco sekali orang itu. Ya itu tidak melihat video. Mas Refli itu balik lagi karena mengkoreksi kameranya yang kurang beres waktu itu. Jadi lain kali lah jangan ikut-ikutan mak lampir lah gitu. Ya, suka tanya ahli filsafat. Ya, suka ngomong hermeneutika apa parah lah gitu. Ya. Itu Mas, mungkin perlu jawab dulu lah untuk Simon K itu dulu. Oke. Ya, sekalian Yaitu ya poin-poin pentingnya, poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21. Itu dulu ya. Karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu baik, buruk, lama ataupun secara dekat akan ketahuan. Wah, ini luar biasa ya. Hati-hati. Jadi ada pihak yang bermain di ranah ini. Maksudnya ingin menyetop perkara ini. Jadi pertama saya ingin sampaikan ya. Kalau dia misalnya menuduh pihak Mas Roy dan Dr. Tifa melalui lawyernya bahwa berusaha menyetop perkara ini. Ya kita memang berusaha menyetop perkara ini. Tetapi dengan jalan yang elegan, jalan yang diperbolehkan hukum, jalan yang legal. Salah satunya adalah yang mengemukakan hal-hal yang sifatnya formil dan material yang dilanggar, sehingga kita mengatakan kasus ini sudah tidak layak ditindaklanjuti. Jadi bukan berarti kemudian kita menggunakan cara-cara penguasa atau kekuasaan, karena kita nggak punya kekuasaan, ya kan? Jadi yang bisa kita lakukan adalah cuma menghimbau kekuasaan, penguasa agar bersikap adil, karena kita bukan penguasa. Justru yang mantan penguasa itu yang sana. Ya kan, yang punya potensi untuk mempengaruhi proses penegakan hukum. Oke, silakan Pak Ugros menanggapi ini orang yang jelas tidak tahu legal standingnya apa, tapi dia memang dari Pradi Bersatu, mengaku sebagai simpatisan relawan Jokowi, tapi juga advokat, tetapi tidak tercantum atau termasuk advokat yang memang resmi, karena advokat resmi Pak Jokowi itu cuma tiga orang aja yang satu lagi siapa tadi? Andra Reinhardt. Itu nggak pernah juga kita dengarnya. Yang kita dengar cuma 3 orang itu aja sebenarnya kan. Yakub Hasibuan, Firman Tolaksana dan Rifai Kusmanegara. Silakan. Sama satu lagi mantunya. Andra Reinhardt. Oh, Andra Reinhardt. Ya, mantunya Pak Oto Hasibuan. Oh, mantunya juga. Jadi itu jadi yang satu anaknya, satu mantunya lagi. Satu orang dekatnya. Lah ya. Firmanto mantunya, Firmanto. Firmanto mantunya. Iya. Andra Reinhardt mantunya juga. Karena saya dekat sama saya kenal sama Andra Reinhardt. Oke, jadi 4 orang saja dan kan kita kami sama-sama dari Pradi. tahunya 3. Oke, silakan. Pradi asli. Ya. Pradinya Pak Oto. Ya, sangat saya sayangkan seperti Pak Ade Darmanto namanya? Darmawan, Pak. Ya, Darmawanto atau Darmawan itu? Darmawan aja. Ya. Jadi mengatakan P21 dasarnya dari mana Mas Ade? Ya. Belum ada yang menyatakan P21. Ya kan? Dan tidak tegas juga Polda Metro. Makanya kalau dikatakan berkas sudah tidak perlu dilengkapi lagi, itu kan masih bahasa bersayap. Mungkin bisa P21, mungkin. Tapi mungkin juga bisa berdasarkan angka 52 tadi ya. Di pedoman Jaksa Agung nomor 1 tahun 2026 situ. Mungkin karena berkas perkara ini sudah melebihi batas waktu 14 hari, berulang-ulang, ya kan ada yang lebih sampai 80 hari. Ya sebetulnya akan diterbitkan, kemungkinan juga adalah pengembalian surat pemberitaan dimulai penyidikan. Kita kan bisa menguji di sini. Posisi kejaksaan ini ya kan yang setelah meneliti dengan pihak penyidik sini, apakah kualitas penegakan hukum di Indonesia ini seperti yang sekarang ini yang ditunjukkan dalam rangka penanganan berkas perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi.
Kalau memang itu semuanya melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan pedoman yang ada, ya kita harus terima bahwa inilah Indonesia milik kita dalam rangka penegakan hukum. Ya kan? Jadi jangan mengatakan bahwa Indonesia akan hebat kalau kondisi hukumnya seperti ini. Orang luar negeri datang ke suatu negara, itu yang dilihat pasti hukumnya. Ya kan? Bukan apa, yang kedua lalu lintasnya. Jadi kalau hukumnya sudah menakutkan dengan berbagai pelanggaran-pelanggaran undang-undang atau peraturan pedoman yang ada, tidak akan ada orang dari luar negeri akan masuk ke Indonesia, ya kan? Karena tidak ada kepastian hukum seperti itu, Mas. Oke, silakan. Mungkin Mas Gafur. Ya, saya tambahkan mungkin melengkapi saja apa yang disampaikan Pak Ugro. Jadi Pak Ugro, seingat saya ini berkas dikirimkan pengembaliannya ya, oleh Kejaksaan itu tanggal 26 Januari. Ya. Ya pertama. Ya, yang pertama ya, P19 pertama. Ya. P19. Dilimpahkan pertama kali Tanggal 13. Ya. 13, kemudian keluar P20 tanggal 20, P19-nya keluar tanggal 26. Itu pertama kali sejarah dari pelimpahan berkas. Kemudian tanggal 17 April, Dirkrimu menyatakan bahwa berkas sudah dikembalikan lagi atau dikirimkan kembali ke Polda setelah Rismond mendapatkan SP3. 17 April. Ya, 17 April. Berapa lama itu? Saya hitung 82 hari. Sudah 82 hari. Kebetulan kemudian Pak Ugro, kalau kita hitung dari tanggal 17 April, ini hitung-hitungan ya, sampai kemudian tanggal 2 Juni, berarti kurang lebih ada 40 hari sekian, 40 hari lebih. Jadi ada rentan waktu yang cukup panjang. Kalau kita total semua Pak Ugro, 120 hari Pak. Berarti lebih dari 17 itu ya? Lebih dari 17. Nah, lebih dari 14 bukan? Ya, sorry, lebih dari 14 hari. Pertanyaannya adalah sejauh mana transparansi dan akuntabilitas dari penyidik Polda Metro Jaya memberikan kejelasan terkait dengan bolak-baliknya berkas ini. Dan ini untuk kepentingan penegakan hukum. Sehingga semua tidak bisa bermain di lorong yang gelap. Semua harus bermain di wilayah yang terang. Ini bukan wilayah abu-abu soalnya. Penegakan hukum itu bukan wilayah abu-abu, harus tegas dan jelas, formilnya jelas, materialnya jelas, sehingga ketika nanti suatu hari semua berkas ini diuji, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Saya melihat bahwa sampai sejauh ini kita belum mendapatkan kepastian dan penjelasan resmi dari Polda Metro Jaya terkait dengan bolak-baliknya berkas ini. Sehingga seperti yang tadi dikutip oleh Pak Ugro, ada kompas yang dimiliki oleh Kejaksaan, yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2026 di bab ketiga poin 52, ketika penyidik tidak mampu menyelesaikan berkas perkara dalam 14 hari, ini kaidah, ini peraturan, bukan kata kita, bukan kata Bang Refli, bukan kata Pak Ugro. Ini aturan yang dibuat oleh negara dan ini mengikat aparat penegak hukum. Maka 14 hari kalau terlampaui, berarti jaksa wajib, coba kita amati. Wajib itu artinya imperatif dalam bahasa hukum, bukan fakultatif. Dalam hukum itu kan ada dua, Bang Refli lebih paham lah. Fakultatif itu kebolehan, tapi kalau sifatnya imperatif itu sifatnya wajib harus. Karena kalau nggak dilaksanakan itu pelanggaran hukum. Makanya wajib bagi jaksa peneliti untuk mengembalikan SPDP. Karena adanya hubungan kerjasama koordinasi antara penyidik dan jaksa itu dimulai karena adanya SPDP. Ketika SPDP dikembalikan kepada penyidik, maka putus hubungan perkara pidana itu antara kewenangan penyidik dan kewenangan penuntut umum. Kalau dikembalikan berarti artinya berkas itu tidak bisa lagi dituntut. Kecuali dimulai lagi dari nol. Berarti kita butuh waktu 1 tahun lebih lagi Mas Roy. Dari mulai Pak Jokowi buka LP baru, 120 saksi diperiksa ulang, 28 ahli diperiksa ulang lagi, ratusan barang bukti disita ulang lagi. Baru kita mulai lagi. Nebis ini ya. Jadi seperti itu Bang Refli. Oke. Sebelum nanti supaya nggak terlalu tegang, jangan nanti mau bilang fakultatif. Ya, fakultatif kehutanan. Ya, good news-nya saya tidak harus pergi ya, karena orang yang berkepentingan datang ke sini. Wah, Jadi kita lanjutkan ya. Pendengaran kita, penyimakan kita. Hebat sekali ya Gogon ini ya. Sampai-sampai kita menyimaknya. Karena penting. Berarti Bang Refli
ini konferensi pers, podcast khusus kita untuk Bahas termul Iya. yang tidak punya legal standing. Karena bagaimanapun mereka ini kan juga tersebar ke publik sehingga kita harus counter kan. Oke, coba kita dengarkan lagi apa kata dia. Nah justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini, yaitu ya poin-poin penting ya. Poin utama adalah perkara telah dinyatakan P21 itu dulu ya, karena ketegasan dari Polda Metro sudah dilakukan bahwa tidak ada lagi yang harus dipenuhi. Terus status P21 harus segera dilanjutkan dengan pelimpahan perkara ke pengadilan, bukan berhenti di tengah jalan. Ini yang kita ragukan ini. Sehingga pihak-pihak yang berusaha mengamputasi ini, saya mengingatkan kembali bahwa hati-hati ya bermain di ranah ini. Karena apapun itu, baik, buruk, lama, ataupun secara dekat akan ketahuan. Dan ingat, musuh bagi orang yang bermain-main dengan hukum adalah rakyat itu sendiri yang sudah sangat banyak dilukai, dianaktirikan, tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ini yang tidak boleh kita lakukan. Kenapa? Karena menjaga NKRI adalah harga mati bagi hukum, penegakan hukum di Republik ini. Terus yang ketiga adalah tidak boleh ada penundaan, pembiaran atau pengesampingkan perkara karena tekanan politik, ya, pengaruh kekuasaan atau kepentingan tertentu. Dan kami mengetahui pihak-pihak yang mencoba bermain di ranah ini, ya, proses hukum ini masih panjang dan masih dapat potensi celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, ya. Kekhawatiran terhadap intervensi permainan perkara atau praktik, ya, mafia peradilan hanya dijawab dengan sikap tegas, transparan, dan akuntabel. Aparat penegak hukum wajib memastikan perkara ini berjalan sampai tuntas sesuai hukum yang berlaku. Berani Bersatu, tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo, THMP, pengacara Mawar, dan seluruh aliansi yang tergabung dari tim hukum Bapak Insinyur Joko Widodo menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan penghakiman terhadap siapapun. Ingat ya, penghakiman terhadap siapapun. Yang notabene bukan tersangka, tempatkanlah dia sebagai seorang korban. Yang tersangka, maka tegakkan hukum untuk menghindari blunder, maka segera dilakukan penahanan. Penentuan bersalah dan atau tidak bersalah sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan. Oke, ada beberapa hal ya yang kita dengarkan, ini baru pertengahan. Jadi yang tersangka tempatkanlah sebagai korban, yang bukan tersangka. Yang tersangka lakukanlah penahanan. Ini logika dari mana dia nih ya? Tuh. Kemudian dia juga mengatakan seolah-olah langsung sidang. Ya, pelimpahan kepada pengadilan. Kok dia jadi JPU? Ya. Lalu kemudian dia juga bicara mengenai apa tadi? Tumpul ke atas, Ya, termul ke bawah. termul ke bawah. Jadi tumpul, ya, menutup perkara ini dan lain sebagainya. Nah, jadi justru kita berterima kasih kepada Ade Darmawan karena dia sudah mengkritik bosnya sendiri. Karena yang potensial untuk melakukan semua tindakan mempengaruhi pengadilan, hukum tumpul ke bawah, tumpul ke atas dan tajam ke bawah, itu adalah orang yang memiliki akses kekuasaan atau mantan penguasa. Justru dari awal kita menengarai kasus ini adalah kasus yang digoreng-goreng sesungguhnya. Padahal kalau misalnya Pak Ugro yang pegang, ya 3 bulan selesai kalau memang murni kasusnya adalah pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya. Tetapi karena Pak Jokowi sendiri tidak punya ijazahnya, diduga begitu, maka kemudian bolak-balik nggak jelas seperti Pak Kasmujo kan begitu. Ya. Oke, silakan tanggapi pernyataan Ade Darmawan tadi. Siapa yang ingin menanggapi duluan? Saya dulu, Mas. Oke. Jadi kita ingin menanggapi, maaf izin saya dulu, pernyataan dari siapa tadi? Ade Darmawan. Karena dia bilang praktik, ngomong praktek aja nggak bisa. Ya praktik.
dari Adre Darmawan gitu. Itu orangnya ya. Satu ya semuanya. Tadi yang disebut tadi sekali lagi saya ulangi, apakah itu pengacara mawar yang pakai ubek itu, yang kemudian melakukan gerakan tidak senonoh sehingga di-ban oleh KPI itu, ya, atau misalnya adalah katanya tim apa lagi, semuanya tidak pegang surat kuasa khusus dari Pak Jokowi. Udah dari situ aja udah jelas, ya itu adalah orang-orang yang tidak memiliki legal standing, apalagi Mak Lampir itu ya, yang dia dulu bekas pengacaranya Egy, ya, jadi artinya malah melanggar etika yang ada di undang-undang advokat ya. Ya gitu, karena dia kenapa dia kemudian malah membantu pihak yang dulunya ada di pihak itu. Dan kalau kita dengar statementnya itu, saya bukan belajar hukum saja, Pak Mas Refli, Pak Ugro dan juga Mas, itu ketawa lihat P21 kemudian langsung pengadilan. Ini belajar hukumnya dari mana, Gon? Kuliah hukumnya di mana sih? Gitu loh. Coba transparan jelaskan. Kan nggak pernah dengar kita kuliah hukumnya ada di mana. Jangan-jangan kuliah hukumnya palsu. Kayak yang sekarang baru. Nah ini menarik nih. Ada berita bagus. Katanya Farhad sedang mempertanyakan kuliah hukumnya si Mak Lampir. Ya udah, saya tambahin itu aja. Bukan buat bela-bela. Tapi artinya apa yang dikatakan para termul yang menjadi ngakunya lawyer apalagi. Untung nggak ada avokat di sana. Kalau ada muncul avokat artinya advokat palsu, wah itu lebih bisa kita kritisi lagi. Itu Mas Refli dari saya. Yang lain mungkin lebih ke soal hukum saya biar breaking the ice saja. Oke. Pak Ugro mungkin ingin menambahkan dari pernyataan tadi. Oh iya. Tumpal tumpul mempengaruhi kekuasaan, ada pihak-pihak. Iya. Kalau dibilang tumpul ke atas itu saya artikan apa yang dikatakan sama Adi Darmawan itu situ ya, bahwa memang ini benar-benar tumpul ke atas. Kenapa tumpul ke atas? Karena ijazah yang dimiliki yang di atas itu tidak bisa diturunkan, tidak bisa dikebawahkan, ya kan? Nah, nanti kita lihat ijazah ini disita atau dititipkan. Nah, di situ. Nanti kita lihat. Jadi harusnya sejak awal pada saat lapor saya dicemangkan nama baik karena saya diduga ijazah palsu. Ini ijazah saya yang asli. Tunjukkan biar dibuka, dipublikasi di situ. Sama dengan kalau perampokan itu ada apa? Celurit, ada pistol, apa senjata-senjata tajam, senjata api ditunjukkan di depan publik, ya kan? Jangan dititipkan seperti titipan sepeda motor dan mobil itu, ya. Seperti itu. Jadi kayak dikatakan tadi, ini perkara sudah P21. Jaksa saja belum mengeluarkan P21, tapi Adi Darmawan sudah menerbitkan P21, ya kan? Jadi di di kelompoknya Peradi Bersatu tadi yang dipimpin Adi Darmawan itu ternyata juga menerbitkan P21. Karena jaksa belum nih, ya. Di situ. Jadi hati-hati bicaranya. Kemudian nanti akan diserahkan dilimpahkan ke pengadilan. Ke jaksa saja belum, ya kan? Ini hati-hati kalau bicara Pak Adi Darmawan. Jadi sekali lagi pelan-pelan saja kalau bicara, jadi jangan sampai nanti kedorong kendaraan yang dari belakang akhirnya ditabrak, akhirnya nggak bisa jalan lagi, kasihan itu Pak Adi Darmawan ya. Itu. Jadi hukum jangan dibuat main-main, jangan dianalogikan sendiri. Apa yang secara tersurat, secara eksplisit dibunyikan dalam hukum acara pidana itu saja yang dibacakan ya, jangan pakai kondisi emosi ini apa yang seolah-olah saya bisa melihat hati-hati. Ya kan, yang bisa melihat hati-hati ini siapa? Yang bisa melihat ini dari manusia ini, diri manusia ini adalah Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengambil alih tugas Allah seperti itu nggak bagus Mas Adi Darmawan. Itu saja, terima kasih. Oke, Mas Gafur? Ya, silakan. Iya, Bang Refli, Pak Ugro dan Mas Roy, tadi ada pernyataan menarik bahwa jangan sampai ada intervensi. Loh, kami ini kan posisinya bukan penguasa. Anda kan yang ada dekat penguasa. Justru pernyataan tajam ke bawah, tumpul ke atas harusnya berlaku untuk Pak Jokowi. Saya ambil contoh, Mas Roy. Ini kita konkret aja. Pada saat laporan TPUA terhadap Pak Jokowi, itu dumasnya dihentikan pada tahap penyelidikan karena ada hasil laboratorium forensik yang mengatakan identik ijazahnya dengan teman-temannya. Pertanyaannya, apakah proses penghentian penyelidikan itu sah nggak secara hukum? Nggak sah. Kenapa saya bilang nggak sah? Karena penghentian penyelidikan menggunakan laboratorium forensik
itu bukan pada waktunya digunakan alat itu. Harus naik tahap penyidikan dulu. Iya. Karena kenapa harus naik tahap penyidikan? Karena barang bukti yang disita melalui proses penyitaan itu hanya dikenal pada tahap penyidikan. Karena penyitaan, penggeledahan, penahanan, penangkapan itu bagian dari upaya paksa. Dan dilengkapi berita acara. Dan harus ada berita acara penyitaan dan harus ada persetujuan dari pengadilan negeri di mana tempat berita acara itu disita. Kenapa sih Baris Krim Polri memaksakan pada saat tahap penyelidikan sudah langsung menggunakan laboratorium forensik? Harusnya dia naikkan dulu tahap penyidikan. Kenapa dia nggak berani naik tahap penyidikan? Karena kalau dia hentikan pada tahap penyidikan bisa di-challenge melalui pra peradilan. Makanya tahap penyelidikan itulah mengunci semua wilayah hukum kita. Itu penguasa bukan? Penguasa. Bukan kita yang penguasa. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bang Refli, saya ingin ingatkan bahwa ini ilmu klasik dalam ilmu hukum, Mas Roy. Sedikit saja saya mau sampaikan. Ada satu pemikiran dari seorang bapak positivisme hukum, namanya Hans Kelsen. The Pure Theory of Law. Jadi teori hukum yang benar itu adalah penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh anasir-anasir di luar hukum. Pertanyaan kita, dalam perkara mantan presiden, apakah anasir-anasir di luar hukum itu tidak mengintervensi proses hukum? Enggak dong. 400 hari proses ini berlangsung belum ada P21. Iya. Betul. Pertanyaannya, kenapa sih lama begini? Ini kan perkara yang sebenarnya sangat sederhana, selembar ijazah 400 hari. 400 hari. LP dibuka kapan? Iya. Ini deliknya kalau saya bilang delik ringan, pencemaran nama baik, fitnah. Bukan pembunuhan berencana yang ada permufakatan jahatnya. Bukan ada persengkongkolan jahat. Tapi karena ini dibikin rumit. Ya Mas Roy. Sehingga hampir sudah lewat 400 hari tidak ada P21. Sementara kalau kita bandingkan dengan dua perkara pidana ini. Baik Jessica Kumala Wongso maupun Verdi Sambo. Itu tidak melebihi sampai 120 hari. Betul. Ya. Padahal dakwaannya adalah pembunuhan berencana pasal 340 dan melibatkan satu permufakatan jahat di beberapa oknum yang di internal kepolisian. Bahkan ada jenderal yang dipidana loh Mas Roy. Berarti pernyataannya Ade Darmawan itu jangan kasih ke kami. Harusnya mereka kirimkan itu ke bosnya mereka yang ada di Solo sana. Itu Bang Refli dari saya. Tambah dikit ya Pak ya. Silakan. Iya, jadi yang dikatakan juga tadi sama Ade Darmawan tentang intervensi, sebetulnya yang dikatakan sama Bang Kofur tadi jelas begini. Dalam katakan Dumas yang di Baris Krim, ya kan, itu ijazah yang diserahkan oleh utusan Pak Jokowi, itu bukan surat panggilan, datang tiba-tiba, ya tanpa dipanggil, itu langsung menyerahkan ijazah di situ. Nah itu kan intervensi menggunakan ijazah yang kita belum tentu tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Kenapa diserahkan? Ya kan? Mana ada pelaku kejahatan menyerahkan barang bukti hasil kejahatan. Ya kalau kita artikan seperti itu kan. Seharusnya kalau dikata intervensi makanya selalu orang itu memproyeksikan orang lain itu karena dia melihat dirinya sendiri seperti itu. Jadi hati-hati kalau bicara Mas Ade Darmawan, ya kan? Jangan sampai mengartikan perbuatan orang lain itu seperti perbuatan dirinya sendiri. Itu saja Mas, terima kasih. Ya. Dan kalau kita bicara tentang tadi kekuasaan dan diskriminasi, yang jelas yang didiskriminasi masyarakat. Iya. Ketika kasus ini dilaporkan oleh TPUA pada tanggal 9 Desember, itu nggak diproses-proses. Ya. Begitu ada sinyalemen atau ada indikasi Pak Jokowi melaporkan, diproseslah pada bulan April. Ya. Bulan April. Jadi Pak Jokowi diproses 30 April, langsung terbit LP-nya, ya kan. Sementara yang tadinya TPUA itu masih tetap Dumas diproses April juga. Kalau kita lihat ininya. Nah, saya curiga jangan-jangan Aprilnya itu gara-gara ada ini.
Ya, tapi ini kan azas praduga tak bersalah, tapi menduga kan boleh, ya, patut diduga. Jadi diproses itu karena ada laporan Pak Jokowi untuk diselesaikan. Karena kalau ini berproses kan tidak boleh ditindaklanjuti di Polda Metro Jayanya laporan Pak Jokowi. Nah, dari situ saja sebenarnya ada hal-hal yang sebenarnya patut kita tanyakan lebih lanjut. Makanya dari awal kita mengatakan bahwa kasus ini tidak layak karena sudah melanggar banyak sekali, termasuk perlindungan saksi dan undang-undang perlindungan saksi dan korban. Dan sudah ada korbannya. Iya. Termasuk juga di tengah jalan sudah terbit RJ, sudah terbit SP3 dan lain sebagainya yang menyebabkan kasus ini makin tidak layak ditindaklanjuti. Oke. Kita dengarkan bagian akhir dari presentasi Gogon ini. Kita hormati jadinya ya. Ya apa-apa. Sekali-sekali menghormati karena kita perlu men-challenge apa yang dia sampaikan. Masalahnya karena itu di-quote oleh beberapa media mainstream, Mas. Iya. Itu. Jadi seolah-olah itu sebuah kebenaran. Itu. Oke, kita dengarkan kembali. Oke, saya harus scrolling cari lagi. Nah, justru itu ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan di sini. Saya akan cepatkan sedikit. Ya. Lakukan penghakiman terhadap siapapun. Ingat ya, penghakiman terhadap siapapun. Yang notabene bukan tersangka, tempatkanlah dia sebagai seorang korban. Yang tersangka, maka tegakkan hukum untuk menghindari blunder, maka segera dilakukan penahanan. Penentuan bersalah dan atau tidak bersalah sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan, bukan kewenangan politik. Ya. Terus biarlah hakim yang memutus. Negara wajib mengadili perkara ini di bawah dan di muka persidangan. Ya. Kalimat kuncinya adalah perkara yang telah P21 wajib diuji di persidangan. Jangan ada hukum yang tajam ke bawah. Sekali lagi kami tegaskan, tumpul ke atas. Tidak boleh ada ruang bagi intervensi. Ya. Tidak boleh ada ruang intervensi, tekanan atau permainan-permainan politik. Kami tidak menghakimi siapapun. Ya, kami hanya menentukan proses hukum berjalan dengan tuntas. Biarlah hakim yang memutuskan berdasarkan fakta hukum dan fakta peradilan secara yuridis, formil, material di peradilan. Tuntutan kita adalah satu, segera melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Jaminan proses hukum berjalan profesional, objektif dan transparan. Diutamakan kondusivitas terhadap peradilan. Ini harus menjadi jaminan bagi jaksa penuntut umum sebagai wakil daripada para pelapor untuk menjaga kondusivitas dan menjamin terjadinya peradilan yang betul-betul aman, terkendali. Sehingga ini yang membuat satu acuan bahwa kami melihat bahwa apa yang dilakukan para tersangka ini sudah mulai mengamputasi hukum dan riak-riak itu akan terjadi, dan saya yakin ini bisa saja akan mengganggu persidangan, sehingga sangat patut jaksa menentukan sikap dengan tegas di sini ya. Utamanya aspidum ya. Ya, saya ingatkan itu. Tegaskan persamaan di hadapan hukum, equality before the law. Nah, itu dari saya dan rekan-rekan yang lain tentunya akan. Oke. Ya, sobat sekalian, terus terang saya nggak ngerti ya ngomong apa dia. Makin nggak jelas ya. Tetapi tadi dia bicara tentang pengadilan yang aman dan terkendali. Loh, kok bukan pengadilan yang bersih, ya, jujur dan adil, tapi aman, terkendali gitu. Bukan pengadilan yang imparsial gitu ya. Gitu. Ini tidak jelas. Apakah dia khawatir bahwa nanti banyak pendukung Mas Roy datang ke pengadilan dan kemudian memberikan tekanan psikologis gitu karena ada orang-orang yang berlaku zalim misalnya, kan begitu kan, bisa juga kan. Jadi secara psikologis massa kemudian justru dan massa yang genuine, bukan massa bayaran misalnya. Nah, ini dia sendiri mulai khawatir nih kelihatannya, Ade Darmawan ini dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Tapi
karena kita nih orang pintar, yang tidak mengerti pun kita komentari. Silakan, siapa dulu? Ya. Mas Roy. Ya. Saya ingin berkomentar dari orang awam dulu, baru nanti para ahli hukumnya. Sependek pengetahuan saya, Mas Refli dan juga Bang Gafur dan juga Pak Ugro, ya, kalimat Saudara Adi Darmawan ini, sorry ya, tidak mencerminkan seorang yang mengerti hukum. Karena apa? Dia sendiri nggak ngerti perbedaan kata peradilan dan pengadilan. Peradilan itu sistem secara luas. Peradilan tuh. Kalau pengadilan itu adalah tempat di mana itu diadili sidang pengadilan. Dia tadi kayak nggak ngerti arti peradilan. Jadi dia mengatakan ini nanti akan diadili ke peradilan. Dari awal tuh sudah ini sistem peradilan. Dilimpahkan peradilan gitu. Iya, dilimpahkan ke peradilan. Ini adalah satu mulai dari kepolisian, kejaksaan, kemudian hakim. Itu adalah sebuah criminal justice system. Itu peradilan ada di situ. Bukan pengadilan. Dari situ saja sebenarnya ketawa saya ya itu melihat ini. Lagi-lagi kuliah hukumnya di mana gitu lah. Itu aja. Enggak, apalagi dengan yang lain-lain yang nggak punya legal standing. Jadi kalau teman-teman selalu mengatakan tuh Roy kok selalu mengatakan legal. Lah iya, orang yang nggak punya legal standing aja bisa ngomong dan ngomongnya ngaco aja kayak gitu. Ya, ngapain dengerin. Dan saya sekali lagi kritik saya, saran saya kepada media mainstream ya. Udahlah yang kayak gini ya, ini kan menambah kegaduhan. Apalagi kalau media mainstream itu tidak hanya ditampilkan di YouTube, tapi juga ditayangkan melalui frekuensi ruang publik. Itu namanya hak publik sudah terkotori oleh statement-statement yang nggak jelas. Ya, itu kasihan masyarakat, kasihan rakyat kalau mendengar sudah P21 yang aja nggak jelas, apalagi tambahin statement-statement yang nggak jelas. Itu dari sisi komunikasi, Mas. Oke, Mas Gafur dulu. Ya. Ada pernyataan yang menarik Bang Refli ya, bahwa mereka meminta dan tadi ada pernyataan bahwa semua akan dibuktikan di pengadilan. Terbukti atau tidak kita serahkan kepada pengadilan. Lah memang begitu cara kerja pengadilan. Makanya kenapa ijazah ini statusnya status quo? Artinya klaim kalian bahwa ijazah ini asli belum bisa terbukti juga. Tetapi hasil penelitiannya Mas Roy 99,9% ijazahnya palsu. Ketika kalian tidak bisa membantah hasil penelitian ini dan mengatakan bahwa nanti kita lihat saja di pengadilan, berarti secara implisit mengakui bahwa ijazah ini belum asli. Padahal ada juga Bonatua yang mengatakan ini. Betul. Sudah ada yang mengatakan ijazah Jokowi tidak ada. Jadi ketika para termul-termul ini Mas Roy mengatakan bahwa mereka menginginkan peradilan yang tadi katanya apa tidak terkontrol ya apa? Supaya terkontrol supaya yang kita harapkan dari suatu peradilan adalah peradilan yang bebas nilai, imparsial, independen, ya, tidak ada praktek-praktek mafia peradilan dan tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan di luar hukum. Ya, karena perkara Pak Jokowi akan tercatat sebagai salah satu perkara besar mantan Presiden Republik Indonesia dan itu akan ditonton oleh ratusan juta orang. Dan satu hal lagi, kalau memang pada akhirnya akan ada P21 Mas Roy, ya sudah. Tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Refli. Tetapi sepanjang itu belum ada di tangan penyidik dan resminya itu belum ada, kita tidak boleh melampaui kewenangan penegak hukum. Berarti kita sudah menyandra proses hukum ini. Makanya tidak salah juga ketika Pak Ugro mengatakan bahwa ini ada praktek-praktek yang akan apa ya? Ya akan merusak negara inilah, gitu loh Mas. Seperti misalnya yang ada yang mengatakan, saya sudah lihat tanggal 8 Mei sudah P21. Tebak-tebak buah manggis. Apa itu? Itu praktek-praktek yang tidak benar. Saya kembalikan ke Bang Refli. Ya. Oke, Pak Ugro mau menanggapi bagian akhir dari Gogon ini? Ya, saya tadi melihat mungkin dia salah ucap atau memang nggak tahu. Jadi kalau jaksa penuntut umum mewakili pelapor itu aturan di mana saya nggak tahu. Ya kan, kewajiban pembuktian dalam peradilan pidana itu adalah jaksa untuk bisa membuktikan di situ. Jadi nanti lihat fakta sidang, ya kan. Menarik kenapa? Saya tertarik kalau misalnya sidang, ya. Tapi sidang nanti itu pembuktiannya hakim akan menggunakan KUHP yang baru.
ya, sesuai dengan pasal 361 huruf D di situ. KUHP yang baru menyatakan seperti itu. Nah, ini menarik. Jadi itu nanti dari berapa? Dari 5 sekarang sudah lebih dari 5 pembuktiannya. Bagaimana berkas perkara yang membuktikan hanya 5, ini nanti lebih dari 5, ya kan? Jadi mudah-mudahan ini akan menjadi uji coba KUHP yang baru nanti seperti apa, ya kan? Yang jelas misalnya akan menghadirkan Pak Kasmujo. Pak Kasmujo ini ada nggak dalam berkas perkara di situ? Enggak ada, Pak. Ya kan? Iya. Kalau nggak ada berarti ini ada manipulasi dalam berkas perkara. Iya. Nah, kalau manipulasi ini pasalnya ada sendiri, pasal 23 ayat 7 kena juga di situ. Iya. Ya. Dengan KUHP yang baru nih, ya kan? Atau KUHP salah yang baru ini. Jadi jangan sampai penyidik itu atau penuntut menyembunyikan atau memanipulasi bukti-bukti atau mereka perkara ini supaya bisa maju sidang, tapi dengan memanipulasi barang bukti, saksi dan sebagainya. Ya. Jadi sekali lagi, Mas Adi Darmawan, kalau mau belajar kita debat saja. 4 mata boleh, 6 mata boleh, 8 mata boleh, ya kan? Sehingga tidak berteriak-teriak, nanti kalau stres takutnya malah sakit. Itu saja, terima kasih. Terakhir Mas Refli sebelum ditutup. Oke, silakan. Jadi untuk Adi Darmawan, Gogon dan teman-teman, ya nggak perlu lagi tunjukkan kekonyolanmu di depan layar kaca di depan YouTube. Malu bro, kalau kamu sekali lagi ya, malu kamu itu kalau berdua kayak gitu tuh. Emang udah nggak malu lagi? Ya, aduh, udah ketahuin aja Mas. Oke. Iya, kawan-kawan semua ya, saudara sekalian, saya ingin memberikan kesempatan closing statement ya kepada 3 narasumber kita. Sebenarnya narasumbernya 4. Ini saya double gajinya sebagai host dan sebagai narasumber. Jadi sekali lagi bahwa yang kita inginkan kan penegakan hukum yang sebenar-benarnya. Nah, dalam penegakan hukum tersebut ya tentu kita para lawyer ini kan selalu mengemukakan hal-hal yang memperkuat kita kan tentunya kan, aspek-aspek yang memperkuat kita, dan ketika itu benar ya kita sampaikan sebagai sebuah pertanggungjawaban kita kepada klien sesungguhnya. Jadi kalau kita misalnya mengatakan secara formil dan material ini sudah tidak layak disidangkan ya karena fakta hukumnya begitu. Yang bisa kita sampaikan secara strong point begitu ya, sehingga tidak perlulah ada statement seolah-olah wah takut dan lain sebagainya gitu. Kalau kasusnya perdata kita tantang, artinya pembuktiannya equal. Tapi kalau kasusnya pidana itu bukan pembuktian yang equal. Kalau kasusnya pidana itu ada yang jadi terdakwa, ada yang jadi jaksa penuntut, jadi hubungannya atas bawah. Jadi kalau dia privat hubungannya horizontal. Nah ini yang kemudian unequal jadinya. Karena itu sekali lagi kita mengatakan kalau saya ya tetap hentikan kasus ini. Nanti yang susah Pak Jokowi sendiri ya. Tetap. Lalu kemudian buka forum mungkin out of the court untuk membuktikan, menguji soal tidak hanya ijazah tapi latar belakang, tidak bermaksud menghukum, tetapi memang untuk mengklarifikasi agar ada integritas di bangsa ini. Masa bangsa sebesar ini kita tidak bisa kemudian mencari kebenaran atas informasi yang sangat penting ini, akan latar belakang mantan presiden dan kemudian juga ijazah yang dia miliki. Dan perkara kemudian nanti diampuni oleh presiden yang berkuasa itu soal lain. Itu dari saya. Silakan closing statement dari Mas Gafur. Iya, Bang Refli, saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Pradi Bersatu sebagai satu lembaga organisasi advokat harusnya berbasis kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kita mempraktekkan hukum bukan berdasarkan praktek-praktek yang melanggar. Praktek hukum itu basisnya kaidah, basisnya norma, dan norma dan kaidah itu berlaku universal. Karena itu adalah hukum yang dibuat oleh negara sebagai tata cara kita berbangsa dan bernegara. Ketika memang ketika P21 itu secara resmi belum ada di tangan penyidik Polda Metro Jaya
dan Polda Metro Jaya juga belum menyampaikan rujukan hasil daripada penelitian berkas perkara, maka sebagai satu lembaga organisasi advokat, kita tidak boleh melampaui kenyataan dan fakta hukum itu. Tidak boleh membuat asumsi, apalagi sudah membuat pernyataan-pernyataan yang pada akhirnya bukan membuat perkara ini menjadi terang, tetapi malah mengaburkan perkara ini. Itu yang ingin saya sampaikan di sesi terakhir ini, Bang Refli. Terima kasih, Bang. Mas Roy atau Oke, baik. Kalau Saya langsung, berarti biar langsung aja ya. biar intinya nanti disampaikan oleh Pak Ugro sebagai Ugro. Saya ingin dari sisi yang lain, dari sisi komunikasi dan media. Sekali lagi saya menghimbau untuk teman-teman, terutama media mainstream ya, gitu. Kalau media termul sih silakan aja, termul kan seenaknya aja, dan itu bohong semua gitu. Tapi kalau media mainstream, lagi-lagi cermati kalau ada informasi yang mungkin kurang firm, ya 5W+1 hanya. Itu benar-benar Anda harus ikuti. Ya jangan sampai hanya dengan informasi, apalagi hanya screenshot, kemudian ditulis lagi, dan kemudian tidak jelas apa yang katakan. Tadi jelas banget, statement dari Pak Kombes Iman Imanuddin 2 hari yang lalu, itu harus dimaknai apakah itu memang benar sudah ada P21 secara tertulis, secara tersurat, yang kemudian diterima oleh Polda Metro Jaya sesuai dengan nomor surat yang ada, kop dari kejaksaan yang ada. Dan itu membuktikan nantinya akan kita uji apakah memang benar tanggalnya adalah tanggal 2 Juni. Jadi kalau nanti ada P21, kalaupun ada dan ternyata tanggalnya bukan tanggal 2 Juni, berarti apa yang disampaikan dalam press conference kemarin itu masyarakat bisa menilai. Itu sudah merupakan kebenaran atau kebohongan. Ya, saya berharap itu mungkin harapan dari mereka, tapi itu jelas tidak benar. Apalagi sekali lagi saya imbau untuk orang yang suka bohong, ya mak lampir itu, nggak usah playing victim, sok nangis segala itu. Ya di tayangan acara bilang apa saya, bilang Pak Ugro, kemudian ya memang ada bohong, kamu bohong memang. Ya jelas itu. Katanya melihat berkas tumpuan ada P21. Kemudian berjelas betul. Kamu kan mensuka mengucap syukur alhamdulillah saya tidak jadi keluar 10 juta. Itu membuktikan bahwa kamu itu melakukan perjudian, ya, gitu. Dan kamu 10 jutanya apa? Kamu memastikan bahwa kalau Roy Suryo ditahan, saya akan berikan 10 juta, gitu ya. Nah, jadi kan ini konyol kan? Itu kalau Roy Suryo tidak ditahan, itu kan judi, betul loh. Jadi judi itu jelas kamu melanggar. Udah lawyer nggak punya legal standing, tadinya berpihak kepada tim kami. Ya, Egy Sujana tadi ya. Kemudian tiba-tiba berpihak ke sono, pelanggaran, ngomong yang ngawur ya. Saya nggak mau mengulangi kata-kata yang jelek banget itu ya. Berulang kali kata-katanya jelek banget. Ya, udah deh. Lebih baik malu ya. Kalau kamu bukan malu bro, malu mak. Itu harusnya tak ganti gini. Malu mak gitu kalau pada kamu. Terima kasih. Oke, silakan Pak Ugro. Ya, mungkin pernyataan saya begini. Terbitnya SP3 karena ada restoratif justice. Kan berarti ada penghentian penyidikan. Nah, penghentian penyidikan ini berarti kan menggunakan dasar laporan polisi. Kalau laporan polisinya sudah dihentikan, berarti perkaranya perkara apa? Perkara non laporan polisi, non LP. Nah, kalau tanpa laporan polisi ada berkas perkara bisa maju ke sidang pengadilan, saya nanti akan bertanya sama penyidik, sama jaksa penuntut umum, ini dasarnya peristiwa apa? Karena peristiwanya sudah ditutup, sudah dihentikan, ya. Jadi proses ini harus benar-benar diteliti tentang formilnya dulu seperti apa. Jadi sekali lagi, ya mohon maaf kalau saya mungkin agak berbeda, bicara agak tegas sedikit, ya. Berkas perkara yang dilaporkan Pak Jokowi ini, laporan polisinya sebetulnya sudah dihentikan, peristiwanya sudah dihentikan, ya berdasarkan RC SP3 yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismon. Jadi kalau misalnya dipaksakan, yang lain berarti berkas perkara yang maju ke sidang itu adalah berkas perkara tanpa laporan polisi. Jadi kalau mobil, ibaratnya mobil bisa jalan, tapi tanpa plat nomor seperti itu. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, berarti ilegal. Jadi
kawan-kawan semua ya di beberapa channel, sekali lagi bahwa kita ini lawyer ingin menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Karena itu kita tentu tidak ingin bahwa ada persidangan yang didasarkan pada hal-hal yang tidak benar. Ya. Misalnya ada surat dakwaan, tapi dakwaan didasarkan pada peristiwa yang sudah dicabut laporan polisinya. Ada dakwaan yang didasarkan pada formil dan material yang bermasalah misalnya. Karena itu kita bicara mengenai kerja manusia. Masa kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak benar. Karena itu hal yang tidak benar itu ketika pertama kali muncul kita langsung papas berusaha. Soal kemudian akhirnya masalah ini dipaksakan untuk P21 dan disidangkan, ya tetap kita hadapi juga. Ya, karena itu adalah kita paham bahwa kadang-kadang penegakan hukum benar yang dikatakan Adi Darmawan tadi, tumpul ke atas, termul ke bawah, tajam ke bawah. Tapi ya ini untuk yang mengaku-ngaku sebagai korban kan begitu, yang mengaku-ngaku sebagai korban dan kemudian melaporkan. Sementara dalam konteks ini korban yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia selama lebih dari 10 tahun dibohongi akan kredensial seorang mantan presiden. Nah karena itu sekali lagi yang harus kita tuju adalah bagaimana sebuah sistem integritas nasional ditegakkan baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan agar soal ijazah ini terverifikasi ya secara bertanggung jawab secara benar. Dan bahkan latar belakang Jokowi itu sendiri juga harus diverifikasi lagi. Apalagi kemudian ada semacam temuan-temuan yang tidak bisa disepelekan. Misalnya temuan soal time frame Jokowi tamat, Jokowi di Aceh, Gibran lahir dan lain sebagainya. Semua itu kan bukan karena kebencian, bukan kita ingin wah yang penting ada kita menghancurkan Jokowi dan lain sebagainya. Bukan itu. Yang penting adalah kita ingin menegakkan informasi yang sebenar-benarnya terhadap mantan presiden agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa depan. Itu ya sobat era sekalian, makasih dan mudah-mudahan ini membawa pengertian yang positif bagi kita. Kita akan hadapi apapun yang terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tumben ini banyak yang nonton.